Ya, di balik gaya koboynya, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa ternyata sosok yang romantis terhadap istri. Momen romantis Menteri Purbaya bersama istri terekam saat keduanya menghadiri acara serah terima jabatan Dewan Komisioner LPS beberapa waktu lalu. Gaya koboi Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa kerap menarik perhatian masyarakat. Di balik gaya koboinya ini, ternyata Menteri Purbaya juga merupakan sosok yang romantis terhadap istri. Momen romantis Menteri Purbaya bersama istri terlihat saat keduanya menghadiri acara serah terima jabatan Dewan Komisioner LPS beberapa waktu lalu. Setelah turun dari kendaraan, Purbaya sempat merangkul istrinya sambil memperkenalkan istrinya ke awak media dan berkata, "Bini gua." Bahkan video tersebut juga ia unggah ke akun media sosialnya dengan menambah beberapa foto berduanya dalam sejumlah momen. Sementara itu, ada momen menarik saat Menteri Purbaya sidak ke Bea Cukai Tanjung Priuk, Jakarta Utara beberapa waktu lalu. Menteri Purbaya dengan penuh canda bertanya makna lencana yang terpasang di seragam Bea Cukai yang ia kenakan. Ini makin banyak patroli laut, Pak. Apa nih? Patroli laut. Yang tadi patroli, kapal patroli tadi, Pak. Oh, ini? Ini narkotik. Anjing pelacak. Oh, tuh. Kita punya anjing pelacak. Iya. Oh, tadi nggak ke kandang ya? Iya. Saya pakai ini. Kan saya nggak ada ngomong anjing. Pembinanya, Pak. Pembinanya. Pemandu, Pak. Bapak bisa ngomong pemandu ya? Makanya anjing takut. Meski pengacara menyebut Sylvester ada di Jakarta, Kejaksaan Agung belum juga mengeksekusi Sylvester. Kejagung justru meminta Sylvester datang ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk menyerahkan diri. Kejaksaan Agung belum juga mengeksekusi Ketua Umum Solidaritas Merah Putih Sylvester Matutina. Padahal kuasa hukum menyebut Sylvester Matutina ada di Jakarta. Namun kuasa hukum mengklaim kasus sudah kadaluarsa sehingga Sylvester tidak dapat dieksekusi. Sylvester yang intinya ada di Jakarta. Itu dulu saya jelaskan ya. Intinya ada di Jakarta terkait dengan eksekusi yang akan dilaksanakan oleh Kejaksaan. Sebenarnya aliansi dari Aruki itu telah menggugat Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan di Pengadilan Jakarta Selatan dan jelas gugatannya ditolak. Artinya apa? Eksekusi tidak perlu dilaksanakan lagi. Kapus Penkum Kejaksaan Agung meminta Sylvester Matutina kooperatif untuk menyerahkan diri ke Kejari Jakarta Selatan. Adapun terkait upaya hukum Sylvester, Kejagung menyebut tidak akan pengaruhi eksekusi. Kami sangat berharap itikat baik dan kooperatifnya dari penasihat hukum dan juga saudara Sylvester untuk hadir di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk melaksanakan eksekusi karena yang bersangkutan perkaranya sudah inkrah dan sudah mempunyai keputusan yang tetap. Dan terkait adanya keinginan melakukan upaya hukum PK, silakan, itu hak daripada terpidana. Namun pada prinsipnya bahwa upaya hukum PK tidak menunda eksekusi. Sylvester Matutina divonis bersalah atas pencemaran nama baik mantan Wakil Presiden Yusuf Kala pada tahun 2018. Sylvester menuding JK gunakan isu SARA untuk menangkan Anies Sandi di Pilkada Jakarta 2017. Tim Liputan iNews melaporkan. Pakar telematika Roy Suryo mendapat lawan seimbang dalam program Rakyat Bersuara yang dipandu oleh Aiman Wicaksono. Sahabat Sylvester Matutina, Diana Murni, melontarkan sindiran tajam pada Roy saat ia menyinggung terkait panci dan hati beracun. Kalau yang menanyakan ijazah itu umpamanya Puan Maharani atau AY, saya percaya. Tetapi kalau Roy Suryo, nggak, maksudnya kan apa kita udah tahu dia. Roy Suryo ini kan ini mulai awal, ya saya kasih tahu loh, tidak ada kita ini lihat. orang ini ngomong tidak apa? Ada tokoh-tokoh yang bermasalah yang bertanya ini hanya Roy Suryo. Karena ini maksudnya rekam jejak, track record. Ya, track recordnya dia. Kalau orang mencari kebenaran, kan dia harus tahu dirinya benar dulu, baru dia cari tahu kebenaran. Sedangkan dirinya aja tidak benar, bagaimana dia mau cari tahu ijazah maksudnya benar? Rekam jejak gimana nih maksudnya? Gimana? Ya saat dia menjadi menteri kan, ya bawa pulang panci pak. Ngawur ini, bohong ini, bohong. Tahu saya. Bohong, bohong, bohong kamu, bohong besar kamu. Panci di perumahan Orang nggak ngerti putusan pengadilan kayak gini nih. Udah deh, kacau orang ini.
tahu dari mana? Kacau. Saya tahu lu hanya mencari panggung panjang dengan ijazah-ijazah kamu itu cari panggung. Padahal dari buka baju aja deh. Sesuai janjinya. Sementara itu, Dr. Tifa dalam program Rakyat Bersuara tadi malam juga menyindir keras relawan Jokowi. Dr. Tifa meminta agar relawan Jokowi tidak menjual pakaian dalam secara simbolik demi mencari sorotan publik. Ini saya lihat ya, banyak wanita yang ada di ruangan ini. Begitu juga dengan Ibu Diana, ya. Kita tidak usah harus merendahkan kemuliaan kita sebagai wanita. Kita lahir ya sebagai ibu bangsa. Ya, dari rahim seorang wanita muncul penguasa, muncul presiden, muncul menteri. Kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai makhluk yang mulia, sebagai makhluk yang perkasa, sebagai makhluk yang ditinggikan harkat dan martabatnya. Ya, oleh agama, oleh akidah, oleh keimanan semuanya, kita diberikan perlindungan atas aurat kita. Sebaiknya kita menggunakan baju yang bagus. Tetapi kenapa ada seseorang perempuan yang merendahkan dirinya serendah-rendahnya sehingga dia mengajak demo dengan mempertontonkan bra dan celana dalamnya. Ini saya sangat sedih ya. Jadi atas dua hal, atas dua topik ya, atas dua topik yang saat ini diangkat oleh Mas Aiman di Rakyat Bersuara ini, ada dua hal yang sungguh tidak bajik ya, yang sungguh tidak bijak, yang sungguh tidak arif dilakukan. Pertama adalah terpidana Sylvester Matutina telah memberikan contoh betapa diinjak-injaknya hukum di Indonesia ini. Kita ingin mengangkat harkat hukum itu dengan kita mengikuti. Negara nggak boleh kalah. Dengan kita mengikuti sebagai warga negara yang baik, kita patuh mengikuti. Tetapi kami sebagai warga negara, kami punya legal standing untuk melakukan apa yang menjadi hak dan kewajiban kami sebagai akademisi untuk mengungkap. Pemirsa, Menteri Hukum dan HAM 2004-2007 Hamid Awaludin menyebut Yusuf Kala belum pernah memaafkan Sylvester Matutina. Pernyataan ini langsung dibantah keras kuasa hukum Sylvester, Zefrijin Boy Kanu. Dan berikut ini cuplikan Rakyat Bersuara yang dipandu Aiman Wicaksono. Saya hanya bertanya, itu Prof ini bicara dengan Pak JK itu kapan? Karena Pak JK sampai saat ini tidak berani ngomong bahwa beliau tidak pernah berjumpa, tidak pernah berdamai dengan Bung Sylvester. Itu persoalannya, Bung. Soal itu ada dua sisi. Tapi yang saya tanyakan, ketika Anda katakan tadi 2019, maka sudah ada putusan pengadilan negeri, bahkan Mahkamah Agung. Tidak masuk akal tadi sampaikan oleh Prof. Hamid, kalau minta maaf itu kemudian setelah putusan. Kan udah selesai kasusnya, itu ya, pidana. Itu persoalan hukum yang lain. Yang kita bicara sekarang konteksnya justru Pak JK itu pernah memaafkan Sylvester atau tidak. Kan itu konteksnya bicara. Ya, orang dekatnya mengatakan kalau konteks demikian. itu kita nggak ada masalah di situ. Bukan, itu nanti ada upaya PK atau justru saya mau tanya itu, Pak. Kalau bagaimana logikanya ketika kasusnya sudah diputuskan Mahkamah Agung, maka dilakukan permohonan maaf. Kan nggak menghapus pidana. Itu kita sepakat, kalau itu nggak ada masalah. Ya, gimana menjelaskan itu gimana? Penjelasannya yang kita maksudkan segini adalah Bung Aiman, bahwa kata Prof. Awaludin ini ya, beliau mendengar langsung dari Pak JK bahwa tidak ada terjadi perdamaian. Ini pertanyaan saya, kapan bicara dengan Pak JK? Sampai saat ini Pak JK tidak pernah statement bahwa dia tidak pernah jumpa dengan Bung Sylvester, tidak pernah memaafkan. Itu persoalannya, ya kan? Dan itu bisa upaya hukum kok, PK itu bisa dipakai. Oke, silakan, Prof. Itu loh, Bung. Ya, saya kira begini, ini saudara ini terlampau melebar kemana-mana. Very simple, logika kita pakai ya. Ini kan main case-nya ini adalah kenapa belum dieksekusi. Itu kan masalahnya kan? Iya. Beliau mengangkat. Dan dari dulu pihak Pak Sylvester mengatakan sudah ada perdamaian. Logika itu saya pakai dengan melihat kronologi waktu. Bagaimana mungkin perdamaian bisa menghentikan eksekusi? Karena ini kasus pidana. Sebenarnya simpel sekali. Iya, tadi saya tanyakan itu. Anda tanya saya, apakah Pak JK pernah bertemu Sylvester dan memaafkan? Pengetahuan saya dengan bertanya ke beliau dan orang-orang lain itu tidak pernah terjadi.
As simple as that sebenarnya. Ya, ya. Pemirsa, Kejaksaan Agung telah selesai memeriksa Nadiem Makarim sebagai tersangka kasus korupsi laptop. Nadiem berharap kebenaran akan terungkap. Setelah diperiksa 10 jam, Nadiem Makarim keluar dari gedung Bundaran Jampitsus Kejagung Selasa sekitar pukul 10 malam waktu Indonesia Barat. Nadiem tidak menjelaskan secara detail proses pemeriksaan yang dijalaninya. Menteri era Jokowi itu hanya mengatakan bahwa pemeriksaan berjalan lancar. Nadiem juga berharap kebenaran akan terungkap. Nadiem Makarim ditetapkan sebagai tersangka dalam korupsi pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristek tahun 2018 hingga 2022. Lancar proses pemeriksaan. Alhamdulillah lancar proses pemeriksaan hari ini. Saya yakin dalam kurun waktu ini kebenaran akan terbuka. Saya ingin mengucapkan terima kasih atas semua dukungannya. Menkyu RI Purbayayudi Sadewa menolak usulan pembiayaan pembentukan Family Office di Indonesia menggunakan APBN. Purbaya menilai fokus penggunaan APBN harus pada program yang memberi dampak langsung terhadap perekonomian nasional. Menteri Keuangan RI Purbayayudi Sadewa menolak memakai dana anggaran pendapatan dan belanja negara untuk membangun Family Office di Indonesia. Namun ia mempersilahkan Dewan Ekonomi Nasional mendirikan Family Office asalkan anggarannya tidak berasal dari kas negara. Sementara itu Purbaya juga menjelaskan tidak akan mengalihkan pos belanja APBN untuk pendirian Family Office di Indonesia. Ia pun menegaskan hanya akan memberikan anggaran untuk program yang tepat. Dengan demikian pelaksanaannya diharapkan tepat waktu, tepat sasaran dan tidak ada kebocoran. Oh, saya udah denger lama isu itu, tapi biar aja. Kalau dan bisa bangun sendiri, bangun dia sendiri. Saya anggarannya nggak akan alihkan ke sana. Saya fokus. Kalau kasih anggaran tepat, nanti pas pelaksanaannya tepat waktu, tepat sasaran, dan nggak ada yang bocor, itu aja. Sebelumnya pembentukan Family Office merupakan gagasan Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan sejak ia menjabat sebagai Menko Maritim dan Investasi di era Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo. Family Office adalah perusahaan swasta yang mengelola harta keluarga-keluarga kaya. Rencananya pemerintah akan menetapkan Family Office di Bali dan IKN. Tim Liputan iNews melaporkan.